Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kalian sudah memasuki pembelajaran tema 2, kegemaranku. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah selesai di pembelajaran tema 1 yang judulnya diriku. Nah, memasuki pembelajaran tema 2, kita masuk di subtema 1, yaitu gemar berolahraga. Nah, apa sih olahraga yang kamu sukai dan apakah kamu suka melakukan olahraga tersebut? Yuk, kita mulai ya pembelajarannya. Nah, seperti biasa, pembiasaan yang baik, kita harus berdoa sebelum belajar. Nah, ini adalah pembiasaan yang bisa kalian lakukan ketika kalian ingin melakukan aktivitas. Kalian bisa berdoa terlebih dahulu. Nah, ini sama. Kita akan belajar, maka kita harus dibiasakan berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin doanya, kemudian kalian ikuti di rumah kalian masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin ya robbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, Ibu akan menginformasikan tujuan pembelajaran hari ini. Apa saja ya yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah menunjukkan sikap mematuhi aturan dan sikap tidak mematuhi aturan. Yang kedua, membedakan bunyi buatan dan bunyi alam. Dan yang ketiga, menjumlahkan banyak benda atau orang. Yuk, simak dengan baik ya pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan. Hati senang dan badan menjadi sehat. Apakah itu? Ya, berolahraga. Bila kita melakukan olahraga yang kita sukai, hati kita akan senang dan juga kita akan mendapatkan badan yang sehat. Nah, perhatikan. Di sini ada Udin dan juga temannya. Ada Siti, ada Beni, ada Dayu. Nah, di sini yang sebelah kiri ada Udin dan kawan-kawannya sedang melakukan pemanasan atau dia melakukan senam. Kemudian gambar yang sebelah kanan ada Dayu, ada Siti dan juga ada temannya yang sedang bersepeda bersama. Mereka melakukan olahraga ini seperti bermain. Mereka senang dan juga sehat. Nah, selain olahraga yang tadi Ibu sudah sebutkan, masih banyak sekali kegiatan olahraga yang menyenangkan. Nah, ini Ibu akan tunjukkan beberapa kegiatan olahraga yang bisa kalian buat menjadi permainan, maka kalian tidak akan merasa capek, layaknya seperti bermain. Yang pertama, nah, perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah permainan ular naga. Nah, permainan ini dilakukan secara berkelompok bersama teman-teman. Di sini ada orang yang tugasnya untuk menjaga, yaitu ada 2 orang. Kemudian kelompok lainnya yang mengitari orang yang berjaga sambil bernyanyi. Nah, akan terasa menyenangkan. Kemudian yang kedua, ada
olahraga jalan kaki. Nah, ini tentu semua orang pasti pernah melakukan olahraga jalan kaki. Olahraga ini sangat sederhana tanpa memerlukan alat apapun. Kita hanya cukup berjalan, menggerakkan tubuh dan kaki kita. Kemudian yang ketiga, yaitu bermain sepak bola. Nah, siapa di sini yang suka bermain sepak bola? Ya, permainan olahraga ini tidak hanya digemari oleh laki-laki saja, perempuan juga bisa mengikuti olahraga sepak bola ini. Kemudian yang keempat, nah ini adalah lompat tali. Nah, tali yang digunakan biasanya ada tali yang khusus yang bisa digunakan untuk lompat. Nah, selain itu ada juga karet gelang yang diuntai atau diuntun menjadi panjang sehingga bisa digunakan untuk permainan lompat tali. Siapa yang pernah membuatnya? Ya. Nah, kemudian yang kelima ada permainan lomba lari. Di sini ada yang menjadi wasit. Siapa yang akan memenangkan lomba ini? Kemudian juga ada orang yang akan lari lombanya. Semua kegiatan ini dilakukan apabila kita senang, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan juga badan yang sehat. Nah, setelah permainan yang telah Ibu sampaikan, yuk kita tirukan kata-kata yang Ibu bacakan. Kalian tirukan ya, berdasarkan gambar yang ada di samping ini. Nah, ini yang pertama. Ini permainan apa? Ya, ini adalah permainan. Yuk, kita baca. Ular naga. Selanjutnya, apa ini? Jalan kaki. Selanjutnya, ini apa? Sepak bola. Ini apa? Lompat tali. Nah, kalian tirukan. Ya, begitu. Pintar. Selanjutnya, ini apa? Ya, lomba lari. Pintar. Nah, kalian harus sering berlatih membaca di rumah ya, agar kalian semakin lancar membaca. Nah, perhatikan. Di sini ada Siti sedang apa? Ya, Siti ketika sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Kegiatan yang dilakukan Siti ini merupakan kegiatan mematuhi aturan di rumah. Nah, aturan di rumah Siti ketika setelah melakukan aktivitas di luar, maka sandal yang dipakai harus disimpan dengan rapi, jangan sampai berantakan. Kemudian sesudah melepas sandal dan juga meletakkan sandalnya dengan rapi, harus mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, jadi sesampainya di rumah kita dalam keadaan bersih. Apakah kalian suka melakukan hal tersebut? Nah, itu adalah aturan yang baik ya anak-anak. Kalian bisa terapkan di rumah masing-masing. Setelah kalian bermain, kalian bisa langsung menyimpan sandal di tempatnya. Kemudian mencuci tangan.
Kalau kalian habis main di luar, habis berkeringat, cuci tangan, kemudian bisa mandi, dan juga berganti pakaian. Aturan yang baik itu adalah aturan yang tidak akan merugikan orang lain. Itu adalah aturan yang baik. Sedangkan sikap yang tidak mematuhi aturan akan merugikan orang lain. Nah, kalian jangan sampai merugikan orang lain ya. Maka kalian harus mematuhi aturan yang ada di rumah, di sekolah, atau aturan ketika kalian bermain dengan teman-teman. Selanjutnya, ada tugas anak-anak. Buka buku tema 2 halaman 9. Nah, di sini ada, coba kalian lihatlah gambar-gambar. Kalian diminta untuk membuat tanda senyum pada gambar anak yang mematuhi peraturan dan tanda sedih pada gambar anak yang tidak mematuhi aturan. Nah, menurut kalian, kelima gambar ini, mana sikap yang mematuhi aturan dan mana sikap yang tidak mematuhi aturan? Kalian bisa isi semuanya ya, 5-5-nya kalian buat tanda. Kerjakan langsung di buku temanya. Nah, pada kegiatan olahraga, salah satunya adalah olahraga lomba lari. Pasti ada wasit yang meninjau langsung pelaksanaan lomba tersebut agar wasit tahu siapa yang akan menjadi pemenang lombanya. Nah, biasanya nih, lihat. Di sini ada Siti. Siti membawa peluit. Tahukah kamu bagaimana bunyi peluit? Itulah bunyi peluit. Bunyi peluit ini dihasilkan dari benda yang bernama peluit. Ketika kita tiup peluit tersebut, peluit itu akan mengeluarkan bunyi seperti yang tadi kita dengarkan bersama. Nah, itu disebut bunyi buatan karena bunyi tersebut dihasilkan dari benda. Sedangkan anak-anak, bunyi alam. Bunyi alam itu dihasilkan dari bukan benda. Misalnya, ada suara angin, wush, wush. Nah, itulah bunyi-bunyi alam yang merupakan ciptaan Tuhan. Kemudian, selanjutnya ada contoh bunyi alam yang lain. Seperti ombak yang berdesir, ombak ketika kita di pantai mendengar suara ombak. Nah, itulah bunyi alam. Kemudian, selanjutnya tugas. Nah, kalian buka halaman 11. Nah, pada tugas halaman 11 ini, kalian diminta untuk membuat tanda centang untuk bunyi-bunyian alam. Kemudian ada tanda silang untuk bunyi-bunyian buatan. Nah, kalian perhatikan di sini. Bunyi angin bertiup itu termasuk bunyi alam atau bunyi buatan. Nah, kalian tinggal memberikan tanda centang ataupun tanda silang. Kalian kerjakan kelima soal ini di buku tema 2 kalian ya. Kemudian, selanjutnya anak-anak, menjumlahkan benda atau orang. Nah, di sini ibu ada gambar bola kasti dan juga tongkat pemukulnya. Ada berapakah jumlah benda tersebut? Yuk kita hitung bersama. Dimulai dari bola kasti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka
banyaknya bola kasti dalam kotak ini ada 6. Kemudian ditambah pemukul kastinya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana lambang bilangannya? Nah, ini lambang bilangan 8. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Nah, kalian bisa hitung satu-satu nih, ada berapa banyaknya benda. Didapatkan 14 buah benda. Nah, seperti itu ya anak-anak cara menghitungnya. Nah, tugasnya adalah buka halaman 29. Nah, pada tugas halaman 29 ini kalian diminta untuk menjumlahkan. Nah, di sini kalian lihat setiap gambarnya. Di sini ada 1 tambah 4 sama dengan berapa? Kemudian 5 ditambah 2 sama dengan, nah lihat yang ketiga. Nah, di sini belum ada lambang bilangannya. Kalian tulis. Nah, perhatikan gambar yang ketiga. Di sini ada sekelompok anak yang memakai baju merah dan juga ada sekelompok anak yang memakai baju kuning. Nah, kalian hitung dulu banyaknya anak yang menggunakan baju warna oranye atau merah. Kalian ada hitung, ada berapa? Dihitung, kemudian kalian tulis dalam kotak ini. Selanjutnya hitung banyaknya anak yang menggunakan baju kuning. Nah, setelah kalian tulis lambang bilangannya, kemudian kalian jumlahkan ada berapa banyak anak yang ada di gambar tersebut. Nah, kemudian nomor 4 dan juga nomor 5, seperti itu cara menghitungnya. Nah, begitulah anak-anak pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan semua tugasnya ya, dan laporkan, fotokan, kirim ke ibu. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik materi yang ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.